طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وصلاحا وتقبل يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwati fillah wal ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada orang-orang yang senantiasa mereka mengikuti mereka dengan baik dan ikhlas sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita akan melanjutkan pelajaran kita Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Kita telah sampai pada pembahasan mad, ahkamul mad. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum mad wajib, mad jaiz, ya, mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib adalah bacaan panjang yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Mad jaiz adalah bacaan panjang, yakni huruf mad. Ya, imma huruf mad itu adalah ya sukun yang sebelumnya kasrah, atau waw sukun yang sebelumnya dhammah, atau alif yang sebelumnya fathah yang bertemu dengan hamzah, ya, pada satu kata, itu mad wajib. Adapun mad jaiz, ya, huruf mad yang bertemu dengan hamzah pada kata yang terpisah. Di hamzahnya tidak menyatu dengan huruf madnya, hamzahnya berada di kata setelahnya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan pada bait berikutnya pada pembahasan ahkamul mad. Beliau berkata, wa mithlu dha in 'arada as-sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu aw qaddima al-hamzu 'ala al-madd wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Wa lazimun in as-sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Wa mithlu, dan yang semisal dengan hukum mad, ya, mad jaiz maksudnya, ya, yang semisal dengan hukum mad jaiz yang mana panjangnya boleh dimatkan atau diqassar. Apa istilah mad? Pertemuan yang lalu telah disebutkan istilah mad itu apa? Isba' dan apa? Tawassut. Isba' itu 6 harakat, tawassut itu 4 atau 5 harakat, dan juga boleh dibaca dengan qasar, boleh dibaca 2 harakat, ya. Nah, ini jenis yang ketiga, ya, dari pembahasan ahkamul mad, ya. Beliau berkata wa mithlu, dan yang semisal dengan mad jaiz yang boleh dipanjangkan, yakni dipanjangkan sampai 4, 5 sampai 6 harakat, atau boleh diqasar, di 2 harakatkan. Apa yang semisal dengan hukum mad jaiz tersebut, ya? Dza, hadza, ya, yakni ha asalnya adalah hadza, wa mithlu dza asalnya wa mithlu hadza. Haknya dihilangkan, ya, hak litanbih dihilangkan, yang tersisa adalah ismul isyarah. Wa mithlu dza, yakni wa mithlu hadza in 'arada as-sukunu, ya, in jika 'arada as-sukunu, sukunnya adalah sukun karena sebuah sebab, ya, sukun karena sebuah sebab yang mana dia asalnya adalah berharokat, ya, kemudian dia karena sebab tertentu yang mengharuskan huruf tersebut sukun. Apa sebab tersebut? Waqaf, ya, makanya dinamakan aradus sukun atau sukun arid. Ya, kemarin telah kita bahas, ya, sukun terbagi 2, sukun asli dan sukun arid. Sukun asli adalah
huruf yang tidak memiliki harokat apapun, baik di atas, di bawah, baik fathah, dhammah atau kasrah, ya dia tidak memiliki harokat tersebut. Ya. Istilahnya apa? Mati, ya, tidak ada harokatnya. Tapi juga di sana ada huruf sukun. Ya, kelihatannya dia seperti hidup, ya, ada harokatnya. Namun posisinya dia di akhir mengharuskan dia untuk sukun. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Fatihah tersebut di dalam Al-Qur'an, ya, kalimat al-alamin, di situ na-nya berharokat apa? Fathah, tidak mati, ya. Dia berharokat. Kemudian dia disukunkan. Kenapa? Karena dia posisinya waqaf, ya. Karena ada sebuah sebab. Arid itu ada sebuah sebab, arid, ya. Karena apa? Karena waqaf. Sebabnya adalah waqaf. Wa mithlu dza in arada sukunu, dan yang semisal dengan mad jaiz adalah arada sukun, yakni mad arid lis sukun. Itu ya. Arada sukun itu maksudnya adalah mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Ya. Huruf mad atau bacaan panjang yang bertemu dengan huruf hidup, ya, selain hamzah, kemudian posisinya waqaf. Ya. Kemudian posisinya waqaf, huruf hidup tersebut harus mati, harus sukun karena dia waqaf, ya. Oleh karena itu dinamakan sebagai mad arid lis sukun, ya. Mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh berapa? Faqih? Boleh berapa? 2, terus perhatikan, ya, kalau lagi dijelaskan perhatikan, jangan kemana-mana, ya. Mad arid lis sukun itu boleh 2, istilahnya adalah qasr, kemudian boleh 4 tawassut, dan juga boleh isba' 6 harokat. Namun di dalam pembahasan ini istilah isba' dan tawassut menggunakan kalimat mad, artinya panjang, ya. Adapun qasr pendek, maksudnya apa? Pendek di sini 2 harokat, ya. Kalau dikatakan qasr yang artinya pendek dalam pembahasan mad, itu adalah harokat terpendek dalam pembahasan mad. Apa harokat paling terpendek dalam mad? 2 harokat. Makanya istilahnya namanya qasr. Nah, mad arid lis sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus sama. Di awal bacaannya dibaca 2 harokat. Kemudian diakhiri dengan 2 harokat juga, ya. Jangan kita pilih di awal 2 harokat, di akhir tiba-tiba menjadi 6 harokat, di tengah 4 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya, harus seragam. 4 semuanya. Kalau 2 semuanya. Kalau 6 semuanya, ya. Tentunya harokat ini menyesuaikan keadaan. Kalau kita sedang mengajar, maka yang dibutuhkan adalah bacaan yang paling terlambat. Maka yang paling tepat adalah ketika menjelaskan tentang mat, ketika antum mengajar, itu harus menggunakan bacaan yang paling lambat. Ya, pembahasan mat yang paling cocok adalah diisba'kan. Kalau bacaan matnya boleh diisba'kan 6 harokat, ya. Pilih yang terpanjang supaya apa? Supaya difahami dengan mudah. Ya. Baik, yaitu yang aradus sukun di sini maksudnya apa? Arid lis sukun. Ya. Kemudian berikutnya qala waqfan kata'lamuna nasta'inu. Ya, in aradus sukunu waqfan. Kelanjutannya. Ya. Apabila dia sukun, aradus sukun, ya, sukun tiba-tiba. Waqfan karena dia posisinya waqaf. Kata'lamuna nasta'inu. Contohnya seperti ta'lamuna nasta'in. In kuntum ta'lamun. Kan nanya enggak dibaca, ya. In kuntum ta'lamuna. Begitu membacanya. Tidak, ya. Nunnya disukunkan. Oleh karena itu namanya adalah arid lis sukun.
Sama juga nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Tidak ya. Nunnya dimatikan, disukunkan. Karena apa? Posisinya waqaf. Itulah sebabnya mat ini dipanjangkan boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 2 ya. Afwan, boleh 4, tidak sampai 5 ya. 4 ya. Nah, itu contohnya. Saya jelaskan lagi di papan tulis supaya lebih jelas ya. Lisukun. Perhatikan semuanya ke papan tulis ya. Flu. In wa mithlu za. In arada sukunu. Nasta'inu. Ya. Wa mithlu dan yang semisal dengan pembahasan sebelumnya, yakni mad jaiz munfasil. Semisal dari sisi apa? Dari sisi panjangnya. Boleh dimatkan, boleh dikosarkan. Apa itu mat? Istilah mat itu apa? Isba' dan tawassut. Apa itu isba'? 6 harokat. Apa itu tawassut? 4 harokat. Dan juga boleh dibaca qasar 2 harokat ya. In aradas sukunu, apabila sukunnya adalah karena sebab ya, sukunnya karena sebab ya. Sukun apa yang karena sebab? Sukun arid namanya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah waqfan. Ya, sebabnya adalah waqaf. Ya. Kata'lamuna nasta'inu. Ini contohnya untuk mad arid lisukun. Ta'lamuna nasta'inu. Apakah nunnya masih dibaca ketika waqaf atau disukunkan? Contohnya nasta'in. Ini aja ya. Nasta'inu. Ya. Disukunkan ya. Karena apa? Karena dia waqaf, walaupun dia hidup, harus mati. Nah, kalau keadaannya seperti ini kan asalnya mad tabi'i ya. Lihat di sini, perhatikan mad tabi'i bukan? Wawu sukun sebelumnya dhammah ya. Wawu sukun sebelumnya dhammah, mad tabi'i bukan? Ini mad tabi'i bukan? Mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli itu sama maknanya. Apa itu mad tabi'i? Wawu sukun sebelumnya dhammah ya. Ya sukun sebelumnya kasrah. Ini mad tabi'i. Alif sebelumnya fathah. Ini mad tabi'i bukan? Mad tabi'i ya. Kemudian bertemu dengan huruf hidup ya. Dan huruf hidupnya posisinya waqaf. Maka dia berubah lagi, bukan lagi mad tabi'i. Karena huruf hidup yang berada setelahnya itu mati, sukun. Sebabnya karena waqaf. Ya, paham? Taib. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus dipanjangkan, ya, dimatkan atau diqasarkan. Taib, berikutnya qala au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha. Atau huruf hamzahnya quddima ya. Quddimal hamzu. Huruf hamzahnya dikedepankan. Maksudnya apa dikedepankan? Hamzahnya berada sebelum huruf mad. Kalau mad jaiz dan mad wajib, hamzahnya di mana? Setelah mad atau sebelum mad? Hafid? Mad wajib itu hamzahnya setelah mad atau sebelum mad? Kok sebelum mad? Apa Rashid? Mad wajib dan mad jaiz itu hamzahnya sebelum huruf mad atau setelah huruf mad? Apa Novel?
Setelah, ya. Setelah huruf mad. Nah, untuk berikutnya ini au quddimal hamzu. Nah, ini berbeda dari mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib dan mad jaiz hamzahnya setelah huruf mad. Untuk ini au quddimal hamzu berbeda dari mad wajib dan mad jaiz. Apa yang berbeda? Hamzahnya dikedepankan, diletakkan sebelum huruf mad. Ya, au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal. Ya, atau hamzah tersebut dikedepankan sebelum huruf mad, diletakkan sebelum huruf mad. Wa dha badal, wa hadza badal. Itu asalnya wa hadza badal. Wa dha badal asalnya wa hadza badal. Ka'amanu wa imanan khudha. Ya. Hamzah yang berada sebelum huruf mad dinamakan sebagai badal atau mad badal. Contohnya ka'amanu wa imanan khudha. Contohnya kalimat amanu kemudian imana. Ya. Perhatikan perbedaan mad wajib, mad jaiz dan mad badal. Ya. Au quddimal hamzu alal maddi wadha badal ka'amanu wa imanan khudha. Ya. Au quddimal hamzu alal maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan khudha. Atau hamzahnya dikedepankan, atau dikedepankan huruf hamzahnya sebelum huruf mad. Gitu ya. Wa dha yakni wa hadha badal wa hadha al badalu. Ini adalah mad badal. Contohnya apa? Amanu. Ya. Contohnya adalah amanu hamzahnya terletak sebelum huruf mad. Lihat, perhatikan alif. Ya, ini huruf mad. Kemudian imanan. Juga hamzahnya berada sebelum huruf mad, huruf ya sukun. Ya. Ini dinamakan sebagai apa? Mad badal. Karena apa? Hamzahnya sebelum huruf mad. Tapi kalau mad wajib dan mad jaiz bagaimana contohnya? Contohnya apa? Jaa. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Hamzahnya berada di mana? Di sini di mana hamzahnya, Faqih? Sebelum mad atau setelah mad? Setelah mad. Kalau ini hamzahnya sebelum mad atau setelah mad? Di mana, Alwi? Di depan, berarti sebelumnya, sebelum mad. Kalau ini setelah mad. Nah, ini untuk mad wajib, ya. Mad wajib. Ya, mad wajib. Kenapa dinamakan mad wajib? Karena hamzahnya berada dalam satu kata. Tidak terpisah hamzahnya. Kemudian untuk mad jaiz. Contohnya apa mad jaiz? Qulu amanna
Qulu amanna. Perhatikan di sini. Ya. Ya, hamzahnya berada setelah mat. Apa perbedaannya dengan yang sebelumnya? Ya. Hamzahnya pada kata yang terpisah. Lihat, hamzahnya nggak ngikut ke sini. Ya. Nggak ngikut sama huruf matnya, lihat. Berbeda ya pada kata yang terpisah. Ya. Tapi kalau mad wajib, hamzahnya dalam satu kata. Ya, idza jaa qulu'a. Sama-sama hamzahnya berada setelah huruf mat. Tapi peletakan hamzahnya berbeda. Untuk mad wajib hamzahnya ngikut ke matnya. Untuk mad jaiz hamzahnya tidak ngikut ke matnya. Dia ngikut ke kata setelahnya. Ya. Ini apa namanya? Habib, namanya apa ini? Ini namanya mad jaiz. Mad jaiz. Ya. Ini apa? Mad wajib. Ini? Mad jaiz. Nah, ini mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah bacaan panjang ya pada huruf hamzah. Hamzahnya berada sebelum huruf mat. Ya. Hamzahnya sebelum huruf mat. Amanu, imana. Ya, itu perbedaan mad wajib, mad jaiz dan mad badal. Mad wajib dan mad jaiz hamzahnya setelah huruf mat. Mad badal hamzahnya sebelum huruf mat. Kemudian apa perbedaan mad wajib dengan mad jaiz? Mad wajib hamzahnya ngikut ke huruf mat. Jaa. Ya, paham? Mad jaiz hamzahnya terpisah dari huruf mat. Ya, hamzahnya terpisah dari huruf mat. Berada di kata setelahnya. Paham? Ya, Haidar paham? Tanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu mad arid lisukun? Ya, mad arid lisukun ini pembahasan yang ini. Ya, mad arid lisukun adalah panjangnya sama seperti mad jaiz. Ya, ini pembahasan ini panjangnya sama seperti mad jaiz. Boleh dibaca qasr, boleh dibaca mat. Tadi istilah mat itu apa? Isba' dan tawassut. Isba' itu berapa? 6 harakat. Ya. Tawassut itu apa? 4 harakat. Isba' dan tawassut, ya. Isba' dan tawassut digabungkan dalam satu istilah. Namanya apa? Mat. Pada pembahasan kitab Tuhfatul Atfal, ya. Pada kitab Tuhfatul Atfal hanya dijelaskan mat. Mat itu istilah untuk isba' dan tawassut. Kemudian dia juga boleh dibaca dengan qasr. Qasr itu apa? 2 harokat. Ini baca panjangnya sama seperti mad jaiz. Apa namanya ini? Aradhus sukun, yakni mad arid bisukun, ya. Mad arid lisukun. Ini namanya mad arid lisukun. Ini mad badal, mad wajib, ini mad jaiz, ini mad arid lisukun. Contohnya apa? Contohnya ta'lamuna nasta'inu. Ya, contohnya ta'lamun dan nasta'in. Perhatikan. Ta'lamun. Apa contoh ayat ta'lamun? In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Nah, hidup. Ya, hidup enggak? Naknya hidup. Karena dia posisinya di akhir wakaf, ya. Posisinya di akhir wakaf, maka mengharuskan huruf naknya yang tadinya hidup menjadi mati. Ya, menjadi mati.
Namanya apa? Mad arid lisukun. Arid itu sebab. Sebabnya apa? Waqfan. Waqaf. Ini waqaf. Sebabnya di akhir. Maka mengharuskan huruf hidup tersebut menjadi mati. Yang tadinya apa? Hukum mad tabi'i atau asli. Dia berubah menjadi mad arid lisukun. Menjadi mad arid lisukun. Karena apa? Karena dia sukun. Kalau kita wasolkan, maka hidup kembali hukum mad tabi'inya. Mad aslinya kembali lagi hukumnya menjadi mad tabi'i atau mad asli kalau diwasol. In kuntum ta'lamuna dengan ayat berikutnya. Tapi kalau kita sukunkan maknya, dia berubah menjadi mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun itu asalnya adalah mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i, Rashid? Bukan. Ada yang bisa jawab? Mad tabi'i itu apa? Mad tabi'i itu adalah bacaan panjang yang tidak bergantung terhadap salah satu dari dua sebab, sukun atau hamzah. Kemudian dia bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya. Tapi huruf hijaiyahnya bukan huruf hamzah, ya. Dan hurufnya tidak sukun, ya. Hurufnya tidak sukun. Contohnya apa? Innal ladzina kafaru. Nah, di sini terdapat ya sukun, ya. Perhatikan ya sukun sebelumnya kasrah. Setelahnya huruf na. Huruf hidup tidak? Apakah dia huruf hamzah? Apakah dia sukun? Dia huruf hidup. Maka ini dinamakan sebagai mad tabi'i. Paham di sini mad tabi'i itu apa? Ya, mad tabi'i itu adalah ya, huruf mad yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau tidak bertemu dengan huruf hijaiyah. Contohnya apa yang tidak bertemu dengan huruf hijaiyah? Dinamakan sebagai mad tabi'i. Contohnya wadduha. Wal laili idza saja. Wal laili idza saja, ya. Nah, di sini juga ya sama seperti wadduha. Ya. Wadduha setelah alif ada huruf tidak? Wadduha setelah alif ada huruf tidak? Hah? Tidak ada huruf. Jadi mad tabi'i itu terkadang bertemu dengan huruf hidup dan terkadang tidak ada huruf apapun setelahnya. Ya, yang penting huruf madnya tidak bertemu dengan hamzah atau tidak bertemu dengan huruf sukun. Huruf sukun tersebut bisa sukun asli atau sukun arid, ya. Maka itu dinamakan sebagai mad tabi'i atau mad asli. Berapa panjangnya mad tabi'i atau mad asli? 2 harokatain. Nah, mad arid disukun itu asalnya mad tabi'i. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa dinamakan mad tabi'i asalnya? Karena kalau kita wasalkan, itu kembali hukumnya menjadi mad tabi'i atau mad asli. Bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Begitu asalnya, ya. Tapi kalau kita sukunkan, ya, kalau kita wakafkan, maka dia berubah hukumnya menjadi mad arid lis-sukun. Ya. Supaya lebih jelas, ana berikan satu contoh lagi untuk mad arid lis-sukun, ya. Biar mudah, kita ambil surat Al-Fatihah saja, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ayat 1. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, di sini perhatikan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Nir-Rahimi. Perhatikan di sini nunnya hidup tidak? Ya, hidup. Kapan dia hidup? Kalau dia diwasal. Kalau dia diwasal. Kalau dia diwasal maka nunnya hidup lagi. Dan hukumnya kembali ke asal lagi menjadi apa? Mad tabi'i atau mad asli. Kenapa dinamakan mad tabi'i atau mad asli? Karena setelah huruf madnya adalah huruf nun. Atau setelah huruf madnya bukanlah huruf hamzah. Ya. Pokoknya mad tabi'i itu setelah huruf mad adalah seluruh huruf hijaiyah selain hamzah. Selain hamzah ya. Tapi kalau setelahnya hamzah berubah hukumnya menjadi apa? Mad jaiz, mad wajib atau mad jaiz. Lihat, setelah madnya huruf hamzah. Setelah madnya huruf hamzah, maka dia tidak lagi dikatakan sebagai mad tabi'i karena setelahnya huruf hamzah. Tapi kalau setelah huruf madnya bukanlah huruf hamzah, ya, maka dia dinamakan mad tabi'i. Kalau diwasal. Tapi kalau waqaf, nunnya disukunkan karena waqaf. Nunnya mati. Nunnya mati karena apa? Sebabnya waqaf, waqfan. Ya, aradha sukun itu sebabnya adalah waqaf. Ini sebabnya nih. Ya, sebabnya dia panjang keluar dari hukum mad tabi'i itu karena apa? Waqaf. Kalau dia nggak waqaf, dia kembali lagi ke hukum asal. Gitu ya. Menjadi apa namanya? Mad arid lis sukun. Mad yang sebabnya karena sukun. Sukun apa yang dimaksud di sini? Sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun tiba-tiba yang tadinya hidup kemudian dia menjadi mati. Menjadi sukun. Karena apa? Karena waqaf. Ya. Ini waqaf itu seperti ini ya. Ini waqaf. Maka dia menjadi mati, tadinya hidup. Berapa panjangnya mad arid li sukun? Sama seperti mad jaiz. Berapa tadi mad jaiz panjangnya? Mad dan qasr, ya. Apa itu mad? Istilah untuk apa mad? Isba' dan tawassut. Apa itu qasr? Dua harokat. Sama, mad arid li sukun juga hukumnya seperti mad jaiz, munfasil, boleh dibaca qasr atau mad. Ya, mad itu istilah untuk isba' dan tawassut. Qasr itu adalah istilah 2 harokat. Apa itu isba'? 6 harokat. Apa itu tawassut? 4 harokat. Ya, maka dia sama panjangnya seperti mad jaiz munfasil. Itu mad arid li sukun. Seperti itu ya. Jadi mad arid li sukun itu asalnya adalah mad tabi'i. Ya, asalnya dia tuh mad tabi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok dawa? Mad tabi'i kok panjang banget itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok wadduha cuma 2 harokat? Wadduha, enggak wadduha. Enggak sama seperti al-alamin. Karena wadduha dia tidak bertemu huruf hidup setelahnya. Ya, dia berhenti pada huruf mad. Tidak ada huruf hidup. Tidak sama seperti ini. Nah, ini ketemu huruf hidup harus mati. Maka dia hukumnya berubah. Yang tadinya mad tabi'i, mad asli menjadi mad apa? Mad arid li sukun. Di sini tidak ada. Ya, di sini tidak ada. Maka di sini 2 harokat. Ya, tetap hukumnya menjadi mad tabi'i atau mad asli ya. Paham sampai di sini? Taib. Ya, itu pembahasan malam hari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah memasuki waktu Isya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.